Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari ini, untuk melaksanakan kewajiban beribadah, puasa, serta ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurahkan pula kepada sahabat beliau, kerabat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah agama yang bertema Fadilah Mengamalkan Sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Selawat adalah suatu amalan seorang umat Nabi Muhammad SAW, yaitu memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan dan keberkahan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai seseorang yang cinta kepada Nabi Muhammad, kita harus memperbanyak selawat. Orang yang suka berselawat maka akan memiliki banyak fadilah atau keutamaan. Di dalam kitab Lubbabul Hadis, Imam As-Suyuti menuliskan hadis tentang fadilah membaca selawat. Hadis yang pertama berbunyi, Man shalla ala wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 408. Dari hadis tersebut dikatakan apabila kita berselawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah akan membalas berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. Artinya Allah memberikan rahmat kepada kita sebanyak 10, yang mana tiap satu rahmat yang diberikan oleh Allah itu adalah lebih baik daripada apapun. Hadis yang kedua berbunyi, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashsharu lahu bil jannah. Dan barang siapa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali, maka ia tidak akan meninggal dunia sampai ia mendapatkan kabar gembira untuknya masuk surga. Hadis yang ketiga berbunyi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Wa man sallallahu alaihi asyra sallallahu alaihi biha ma wa man sallallahu alaihi mi'atan sallallahu alaihi biha alfa. Wa man sallallahu alaihi alfa lam tamassahun nar. Yang artinya, siapa yang membaca selawat atasku sebanyak sekali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Siapa yang membaca selawat atasku 10 kali, maka Allah akan berselawat atasnya 100 kali. Barang siapa yang berselawat atasku 100 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 1000 kali. Dan barang siapa yang berselawat atasku 1000 kali, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Hadis yang keempat berbunyi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya faqad aqta tariqal jannah. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang lupa membaca selawat atasku dengan sengaja, maka sungguh ia telah salah dalam melewati jalan surga. Hadis yang kelima, wa qala sallallahu alaihi wasallam, anna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh manusia yang paling pertama bersamaku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak berselawat atasku. Hadis yang keenam berbunyi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahaqah. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, selawat kalian atasku adalah dapat menjadi pelebur dosa-dosa kalian.
Hadis yang ketujuh berbunyi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jumu'ah arba'ina marratan mahallah dzunubatu kullaha. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berselawat atasku di setiap hari Jumat sebanyak 40 kali, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya. Hadis yang ke-8 berbunyi, ma min du'ain ila bainahu wa bainas samai hijabu hatta yusalli alaihi fa idza shalla ala nakharaqa dzalikal hijabu wa ruf'id du'a. Yang artinya tidak ada doa satupun kecuali antaranya dan langit terdapat penghalang sampai ia berselawat atasku. Jika ia berselawat atasku, maka penghalang itu akan terkoyak dan doa kita akan diangkat tembus ke langit. Hadis ke-9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajat sab'ina minha li akhiratihi wa thalathina minha li dunya. Yang artinya, siapa yang bersalawat atasku dalam sehari 100 kali, maka Allah akan menyelesaikan kebutuhannya 70 diantaranya untuk akhirat dan 30 sisanya untuk dunia. Hadis yang ke-10. Man shalla ala salatan wahidah sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 maratan wa lam yamut hatta yubashsharu bil jannah. Yang artinya, siapa yang berselawat atasku selawat 1 kali, maka Allah dan malaikat akan berselawat atasnya sebanyak 20 kali. Dan ia tidak akan meninggal dunia sampai diberikan kabar gembira dengan surga. Hadirin rahimakumullah. Selawat adalah ibadah yang pasti diterima ketika dilaksanakan. Berbeda dengan ibadah lain. Sebelum ibadah yang lain diterima di sisi Allah, maka ibadah yang lain itu akan dilihat terlebih dahulu. Apabila dalam ibadah itu terdapat dalam hati kita perasaan sombong, riya, terpaksa dan tidak ikhlas dan bukan karena Allah Ta'ala, maka tidak akan diterima di sisi Allah. Berbeda dengan membaca salawat. Walau dalam keadaan riya sekalipun, salawat tetap diterima dan apabila dibaca tetap berpahala. Ini dikarenakan salawat adalah ibadah yang sangat istimewa karena Allah sendiri yang melakukan dan memerintahkannya. Tidak seperti ibadah lain yang mana Allah hanya memerintahkannya namun tidak mengerjakannya. Hadirin rahimakumullah, mari kita membiasakan diri untuk selalu berselawat. Semoga nanti kita semua dapat membiasakan agar berselawat. Karena apabila kita berselawat, sama saja kita telah menyenangkan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sangat bahagia jika kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dari membaca salawat itu. Karena dengan adanya rahmat Allah, kita dapat dimasukkan ke dalam surga. Dan dalam surga nanti kita dapat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian kultum dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.